Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan pada malam ini kita merenungkan tema pengajaran dari firman Tuhan yang mengatakan karya Roh Kudus yang mempersatukan. Diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 33-35 yang mengatakan, dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kami lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ibu Bapak yang baik dan yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang bisa dimaknai sebagai peristiwa multifaset, artinya peristiwa yang berdampak di dalam seluruh kehidupan manusia. Pentakosta merupakan kisah terakhir dari pelayanan Yesus, karya penyelamatan Yesus sebelum ia datang kembali. Dan yang kedua, bisa kita maknai peristiwa Pentakosta sebagai pengukuhan serta dimulainya suatu era baru, yaitu era Roh Kudus. Dan yang ketiga, peristiwa Pentakosta itu merupakan peristiwa di mana orang-orang percaya dipersenjatai untuk tugas-tugas pengajaran dan pelayanan. Dan yang keempat adalah peristiwa Pentakosta itu dapat dipahami sebagai kebauan rohani yang Allah nyatakan lakukan bagi umatnya atau bagi gerejanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus datang ke atas murid-murid disertai dengan 3 pertanda yang bisa kita katakan super natural. Bunyi seperti tiupan angin keras, lidah-lidah api, dan bahasa lain yang biasa disebut dengan glosolalia. Apakah itu glosolalia? Sebuah kemampuan berbicara, bukan karena mabuk seperti sebagian kecil orang kira terjadi pada murid-murid waktu itu. Kemampuan berbicara yang dapat dimaknai, dimengerti oleh orang-orang lain. Jelas dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dengan demikian, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, anugerah Pentakosta itu merupakan penjungkir balikan dari kutukan Menara Babel. Dalam peristiwa Menara Babel, bahasa manusia dikacaubalaukan dan manusia diserakkan atau terserak di atas muka bumi ini. Dan pada hari Pentakosta di Yerusalem, bahasa mempersatukan kembali bangsa-bangsa untuk mengenal karya Allah dalam Yesus Kristus. Itu juga pertanda bahwa pada hari Pentakosta Tuhan mengumpulkan, mempersatukan orang-orang percaya untuk mengenal karya Allah dalam Yesus Kristus. Dan karena itu kita sangat bersyukur karena hari Pentakosta atau karena peristiwa Pentakosta juga dicurahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus bagi kami yang akan menghisapkan dunia akan dosanya, yang akan mengantarkan kami mengenal kebenaran Allah, dan juga dalam hal penghakiman, membantu kami, membela kami dikala kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Dengan demikian, seluruh kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang di dalamnya karya Roh Kudus mesti nyata. Dan jadikanlah kiranya hidup kami, hati dan hidup kami, tubuh kami sebagai bait roh atau bait Allah. Dengan demikian, di seluruh kehidupan kami digerakkan oleh kuasa Allah. Dan dengan itu pula, perkataan kami adalah perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Hari ini kami telah menjalani peran kami
Dan kiranya peran kami hari ini, kata-kata dan perbuatan kami adalah sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera bagi sama kami, bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami masih tak lepas dari tantangan dan pergumulan hidup, sakit penyakit, perjuangan yang masih kami arungi, anak-anak kami yang sedang dalam perjuangan studinya, yang akan berjuang lagi ke jenjang pendidikan yang lebih luas. Saudara kami yang sakit dirawat di rumah dan di rumah sakit, orang tua kami dirawat di kampung halaman atau dimanapun berada. Topangan-Mu tidak akan beranjak dari kehidupannya. Dan malam ini, totalitas hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan bila nanti kami beristirahat, kami yakin bila kami bisa menikmati malam ini karena kuasa dan kasih-Mu. Hingga besok pagi, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Ini doa kami Tuhan, perkenankanlah kiranya. Dan marilah Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, membuka hati hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih dan cinta kasih Tuhan, Soli Deo Gloria.